Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari sama-sama belajar mengenai perubahan sosial budaya. Pengertian perubahan sosial adalah terjadinya perubahan unsur-unsur sosial atau struktur sosial, fungsi sosial, dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lainnya. Biasanya perubahan sosial mempengaruhi perubahan budaya. Antara keduanya selalu memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut pendapat para ahli, yang pertama Max Weber berpendapat bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur. Dan yang kedua, Wigform berpendapat bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya masyarakat secara bertahap dalam jangka waktu lama. Jadi yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur sosial yang terjadi secara bertahap dalam masa yang cukup lama. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Bentuk perubahan sosial budaya dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk perubahan sosial budaya, yaitu satu, dilihat dari maju mundurnya, yaitu ada progres atau perubahan sebagai kemajuan. Perubahan dikatakan sebagai kemajuan karena perubahan itu membawa kemajuan dan keuntungan bagi masyarakat dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, adanya alat komunikasi berupa handphone, internet, membuat komunikasi tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan selanjutnya ada regress atau perubahan sebagai kemunduran. Perubahan ini merupakan perubahan yang malah membawa pengaruh kurang menguntungkan bagi segi kehidupan dalam masyarakat. Sebagai contohnya di masyarakat pedesaan, dengan adanya traktor akhirnya mengikis cara gotong royong dalam menggarap sawah. Dan yang kedua, dilihat dari proses terjadinya perubahan, yaitu ada revolusi. Revolusi ini merupakan perubahan sosial budaya yang berlangsung dengan cepat, menyangkut dasar atau sendi pokok kehidupan dalam masyarakat. Revolusi merupakan perubahan yang dikehendaki dan dapat direncanakan terlebih dahulu. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur secara merata seperti jalan tol di sejumlah wilayah, pembangunan bandara, dan lain sebagainya untuk mendukung laju pertumbuhan baik dalam sektor ekonomi, pengelolaan sumber daya, pemberdayaan masyarakat sekitar, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada evolusi. Evolusi merupakan perubahan yang terjadi secara lambat dengan jangka waktu yang panjang. Dalam evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa direncanakan. Kemudian yang ketiga, dilihat dari dampaknya. Yang pertama ada perubahan yang kecil pengaruhnya. Perubahan yang tidak membawa perubahan berarti bagi masyarakat, bahkan mereka tidak merasakannya. Hal ini terjadi karena tidak merubah lembaga-lembaga kemasyarakatan, seperti misalnya model pakaian, model rambut, dan juga model sepatu. Selain itu juga ada perubahan yang besar pengaruhnya. Dikatakan besar pengaruhnya karena mengubah lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sebagai contohnya, adanya urbanisasi, lahan lapangan kerja makin sempit dan menyebabkan pengangguran, gelandangan, dan pengemis semakin meningkat. Yang keempat,
dilihat dari kehendak masyarakat. Ada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki, yaitu perubahan yang telah direncanakan oleh pihak-pihak tertentu. Mereka mengadakan sistem rekayasa sosial atau juga disebut perencanaan sosial. Sebagai contoh, penyusunan undang-undang, peraturan-peraturan atau kebijakan guna mengatur kehidupan dalam masyarakat. Selain itu, perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Adapun faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya di masyarakat ada yang bersifat membantu mempercepat perubahan, ada pula yang bersifat menghambat atau memperlambat proses perubahan sosial budaya. Yang pertama, faktor pendorong. Adanya kontak atau hubungan dengan kebudayaan lain. Sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya orang lain dan adanya keinginan untuk maju, sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat, adanya penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Dan yang kedua, faktor penghambat, yaitu kurangnya hubungan atau komunikasi dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat, prasangka terhadap hal-hal yang baru, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, adat atau kebiasaan. Selanjutnya, perilaku masyarakat sebagai akibat adanya perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya di masyarakat dapat membawa dampak positif dan dampak negatif. Adapun beberapa dampak positif yaitu: satu, terjadinya proses integrasi atau penyatuan masyarakat. Dua, dapat mengadopsi atau mengambil beberapa unsur budaya yang baru sehingga dapat menuju ke perubahan yang lebih baik. Ketiga, revitalisasi, yaitu menghidupkan kembali atau memberi kekuatan baru bagi perkembangan unsur-unsur sosial budaya yang sudah ada. Dan yang keempat, meningkatkan adjustment masyarakat, yaitu kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan kemampuan-kemampuan yang ada. Dan yang terakhir, dapat mengubah pandangan masyarakat yang kurang sesuai dengan perkembangan sosial budaya masyarakat sekarang. Adapun beberapa dampak negatifnya yang timbul dari perubahan sosial budaya di masyarakat, diantaranya adalah: satu, kesenjangan budaya atau ketertinggalan budaya. Dan yang kedua, diferensiasi sosial, yaitu proses terjadinya pemisahan aspek kehidupan dalam masyarakat karena adanya ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan yang baru dengan kebudayaan yang sudah ada. Dan yang ketiga, menurunnya rasa solidaritas sosial, deposeliro, gotong royong, toleransi, dan sebagainya. 4. Timbulnya anomia, yaitu suatu keadaan di mana tidak ada pegangan terhadap yang baik dan apa yang buruk karena nilai atau norma-norma sudah memudar. Dan yang terakhir, menimbulkan desintegrasi sosial dan perpecahan dalam masyarakat.